Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Nani Nurhayati di sini with Dia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang silogisme kategorial. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Okay, before we begin our study, it is better for us to read basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposisi atau pernyataan dan sebuah konklusi, yaitu kesimpulan. Nah, proposisi yang mendukung silogisme disebut dengan premis, yang terdiri dari premis mayor, premis minor, dan middle term atau term penengah. Premis mayor di sini adalah premis yang termnya menjadi predikat, sedangkan premis minor adalah premis yang termnya menjadi subjek. Middle term atau term penengah itu yang menghubungkan di antara kedua premis. Middle term ini atau term penengah tidak pernah ditulis pada kesimpulan atau dihilangkan. Contohnya sebagai unsur-unsur silogisme. Nah, unsur silogisme ini ada S yang sebagai subjek, P-nya sebagai predikat, dan M-nya sebagai middle term. Ya. Nah, ada pernyataan premis mayor, yaitu semua tanaman membutuhkan air. Semua tanaman ini adalah middle term atau penengah. Membutuhkan air ini sebagai predikat. Akasia adalah tanaman. Akasia sebagai subjek dan tanaman sebagai middle term. Middle term-nya di premis mayor dan premis minornya dicoret jadi subjek ke predikat, yaitu akasia membutuhkan air gitu ya. Proposisi adalah suatu pernyataan yang terdiri dari dua term, yaitu subjek dan predikatnya itu dapat dinilai benar atau salah. Benar salahnya suatu proposisi itu tergantung pada hal yang dibicarakan. Proposisi tersusun dari 4 bagian penting, yaitu kuantor, ditambah subjek, ditambah kopula, ditambah predikat. Apa itu kopula? Adalah penghubung ya. Yang mengiyakan atau yang mendukung atau negasi gitu, itu kopula. Nah, contohnya ini adalah semua pohon adalah tumbuhan. Semua di sini sebagai kuantor, pohon ini sebagai subjek, adalah itu kopula, dan tumbuhan adalah predikat. Kemudian ada contoh yang lain adalah sebagian sarjana adalah pengusaha. Sebagian di sini adalah kuantor atau semua atau sebagian itu kuantor ya. Kemudian sarjana itu sebagai subjek, adalahnya sebagai kopula, dan pengusahanya sebagai predikat gitu. Subjeknya itu kuantor, ada kuantor universal. Kuantor universal itu umum, yaitu semua dan setiap gitu ya kata-katanya. Kemudian ada partikular. Yang partikular itu kuantor partikular itu katanya beberapa, ada sebagian atau sementara. Nah, untuk predikat itu tindakan atau kegiatan yang dilakukan ke subjek. Predikatnya itu berupa kopula. Kopula itu ada kata penghubungnya atau kata kerjanya. Kata penghubung atau kopula ini ada yang mendukung, mengiyakan atau afirmatif ya, dengan kata-kata adalah, iyalah gitu ya. Kemudian kopula ada yang kata penghubung itu negasi atau negatif dengan kata bukan atau tidak gitu ya. Lanjut. Silogisme dikelompokkan menjadi 4 jika dilihat dari letak term penengahnya. Nah, di sini ada ini premis mayor, yang ini premis minor, dan ini ada konklusi atau kesimpulan. Nah, gitu. Middle term ke predikat, kemudian minornya subjek ke middle term. Middle term dicoret jadi
subjek ke predikat. Ingat bahwa middle form itu tidak disebutkan di kesimpulan. Jadi yang ini juga predikat ke middle form, subjek ke middle formnya dicoret jadi subjek ke predikat. Ini kemudian yang ini juga sama, middle form ke predikat, middle form ke subjek jadi subjek ke predikat. Yang ini juga subjek ke predikat karena middle formnya dicoret gitu. Jadi middle form ini tidak pernah disebutkan di kesimpulan. Oke, lanjut. Agar pendapat kesimpulan itu benar, kita harus memperhatikan patokan-patokan silogisme. Nah, di sini adalah kuncinya ya. Jadi ada hukum silogisme kategorik. Yang pertama gitu, apabila salah satu premis itu bersifat partikular, partikular itu apa? Partikular itu sebagian gitu ya, beberapa, ada gitu ya. Tulis ini. Beberapa, ada, sebagian itu partikular. Tadi udah disebutkan kuantornya. Bersifat partikular, maka kesimpulannya juga harus partikular juga. Contohnya, semua yang halal dimakan itu menyehatkan untuk premis mayornya. Kemudian yang minornya, sebagian makanan tidak menyehatkan. Nah, sebagian ini adalah kuantor partikular. Jadi, kalau salah satunya tadi disebutkan dalam hukum silogisme, jika salah satunya bersifat partikular, maka kesimpulannya bersifat partikular juga. Sebagian makanan itu tidak menyehatkan. Ini kan middle formnya menyehatkan, coret jadi sebagian makanan tidak menyehatkan, gitu ya. Oke, lanjut. Yang kedua, apabila salah satu premisnya bersifat negatif, maka kesimpulannya juga harus negatif. Nah, contohnya gini, semua korupsi tidak disenangi untuk premis mayor. Kemudian minornya, sebagian pejabat itu korupsi. Gimana ini? Nah, ini middle term-nya, ini middle term-nya gitu ya. Jadi jika negatif ini adalah ini yang negatif. Jadi kesimpulannya harus negatif juga. Jadi sebagian pejabat subjeknya tidak disenangi gitu ya. Yang ketiga, apabila kedua premis itu bersifat partikular, maka tidak sah diambil kesimpulan. Contohnya, nah, beberapa politikus tidak jujur. Premis pertama mayornya. Kemudian premis yang keduanya adalah Bambang adalah politikus. Nah, jadi si Bambang ini itu merupakan bagian dari beberapa ya. Jadi keduanya bersifat partikular. Jadi yang kayak gini itu hasilnya atau kesimpulannya itu bersifat kemungkinan, bukan kepastian. Jadi tidak bisa disimpulkan atau tidak harus disimpulkan. Jika dibuat kesimpulan itu, maka kesimpulannya hanya bersifat kemungkinan karena Bambang mungkin tidak jujur, ada bahasa mungkin karena bersifat partikular dua-duanya pernyataannya ya. Jadi tidak sah diambil kesimpulan. Yang keempat, apabila kedua premis bersifat negatif, maka tidak akan sah diambil kesimpulan. Hal ini dikarenakan tidak ada mata rantai yang menghubungkan kedua proposisi premisnya. Kesimpulan ini dapat diambil jika salah satu premisnya positif. Karena dua premisnya yang sekarang itu bersifat negatif, jadi tidak sah. Dua-duanya negatif nih. Kerbau bukan bunga mawar, kucing bukan bunga mawar. Jadi kesimpulannya itu kedua premis itu tidak mempunyai kesimpulan.
Ya, karena dua-duanya bersifat negatif. Lanjut, apabila term penengah dari suatu premis itu tidak tentu, maka tidak akan sah diambil kesimpulan. Contohnya gini, semua ikan berdarah dingin. Binatang ini berdarah dingin. Maka ini middle term gitu ya. Maka binatang ini ikan. Binatang ini adalah ikan. Mungkin saja yang lain kan ya. Jadi ini tidak sah karena term penengahnya dari premis ini tidak tentu ya. Jadi ini tidak bisa diambil kesimpulan. Yang keenam, term predikat dalam kesimpulan harus konsisten dengan term predikat yang ada pada premisnya. Apabila tidak konsisten, maka kesimpulannya akan salah. Contohnya, kerbau adalah binatang. Kambing bukan kerbau. Jadi kambing bukan binatang. Nah, ini tidak konsisten ya. Kerbau adalah binatang. Ini adalah pernyataan yang positif. Benar ya, kerbau adalah binatang. Kambing bukan kerbau. Nah, ini bukan merupakan negatif. Jadi kambing bukan kerbau nih. Ini jadi negatif jadinya. Jadi ini binatang pada konklusi merupakan term negatif, sedangkan pada premis pertama bersifat positif tuh. Jadi ini juga tidak bisa disimpulkan atau kesimpulannya jadi salah karena tidak konsisten. Yang ketujuh ya. Kemudian term penengah harus bermakna sama, baik dalam premis mayor maupun premis minor. Bila term penengah bermakna ganda, jadi kesimpulannya jadi lain ya kalau bermakna ganda. Contohnya, bulan itu bersinar di langit gitu ya. Yang ke minornya Januari adalah bulan. Jadi Januari bersinar di langit. Nah, middle form, ini middle formnya. Jadi Januari bersinar di langit, jadi tanda tanya ya, karena bulan di sini itu penengahnya bermakna sama, bermakna ganda, maksudnya bermakna ganda, harusnya bermakna sama gitu. Jadi kesimpulannya salah gitu, jadi lain ya, karena bermakna ganda pada bulannya. Bulan di langit, bulan bintang ya. Kalau Januari Februari itu bulan kalender gitu ya. Yang kedelapan itu silogisme harus terdiri dari 3 term, yaitu term subjek, predikat, dan term penengah. Nah, tidak diturunkan konklusinya, tidak diturunkan kesimpulannya maksudnya ya. Jadi misalkan gini, kucing adalah binatang, domba adalah binatang. Ini sama-sama tentang binatang gitu ya. Kemudian premis ketiganya, beringin adalah tumbuhan, sawo adalah tumbuhan. Jadi ini tidak bisa diturunkan kesimpulannya, tidak bisa karena ada binatang, ada tumbuhan. Jadi tidak bisa diturunkan kesimpulannya ya. Mengerti? Ya. Sekian tentang silogisme kategorial, mudah-mudahan kalian mengerti. Kalau tidak mengerti ya diulangi lagi videonya, baca-baca lagi materinya ya. Teman-teman semangat belajar. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, comment, and share ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.